Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran akan membahas tentang materi sosiologi kelas 11, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, indikator yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini adalah pengertian dan jenis mobilitas sosial. Sebelum kita mulai belajar, semoga ananda sekalian yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini semuanya berada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baiklah ananda sekalian, kita akan mulai membahas tentang dua indikator ini. Yang pertama pengertian mobilitas sosial, kemudian yang kedua adalah jenis mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Secara etimologi atau dari segi bahasa, mobilitas sosial berasal dari kata-kata mobilitas ya, atau ada juga yang menyebutnya mobilis ya, yang artinya adalah mudah dipindahkan ya, mudah dipindahkan, atau mobile ya dalam bahasa Inggrisnya, mudah dipindahkan. Nah, secara umum mobilitas sosial berarti perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Nah, seperti yang kita pahami bahwa masyarakat itu terdiri dari hierarki ya, secara struktur atau stratifikasi sosialnya ada hierarki ya. Nah, mobilitas sosial itu terjadi ketika seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Nah, meskipun demikian ada juga perpindahan yang terjadi di dalam satu lapisan saja ya. Nah, ananda sekalian, mobilitas sosial ini memiliki beberapa bentuk ya. Yang pertama mobilitas horizontal, kemudian mobilitas vertikal, dan ada mobilitas intragenerasi, antar generasi, dan antar wilayah. Nah, mobilitas vertikal itu sendiri ada dua jenis, social climbing dan juga social sinking. Nah, ini akan kita kupas bentuk-bentuk atau jenis-jenis mobilitas ini. Nah, yang pertama adalah mobilitas horizontal. Ini merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Nah, ini kata kuncinya ya, dalam lapisan sosial yang sama. Ciri utama mobilitas horizontal adalah lapisan sosial yang ditempati orang tersebut tidak mengalami perubahan. Nah, jika kita gambarkan seperti piramida ini ya, maka mobilitas sosial itu terjadi hanya di satu lapisan saja ya. Hanya di satu lapisan. Nah, misalkan seorang guru ya, yang secara strata mungkin berada di lapisan menengah ya, seorang guru yang kemudian pindah menjadi pegawai kantor misalkan. Dan dia masih pada strata yang sama, maka ini disebut dengan mobilitas horizontal. Nah, kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Perpindahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Dalam mobilitas sosial vertikal, terjadi perpindahan lapisan yang tidak sederajat. Bisa berupa kenaikan lapisan dan bisa juga karena penurunan lapisan atau kedudukan. Nah, jika kita gambarkan hierarki seperti ini, maka mobilitas sosial vertikal itu dia bisa naik ya dari satu lapisan ke lapisan yang lain, namun bisa juga turun ya dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa mobilitas vertikal itu ada dua jenis ya. Ada social climbing, kemudian social sinking. Nah, apa itu social climbing dan social sinking? Yang pertama adalah social climbing. Social climbing adalah peningkatan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Kenaikan pangkat seseorang ke golongan yang lebih tinggi. Misalnya apa? Seorang wali kota yang kemudian menjadi gubernur. Artinya apa? Levelnya naik ya. Dari seorang wali kota, ya kan? Dari seorang wali kota naik menjadi seorang gubernur. Nah, ini seperti memanjat ya, makanya disebut dengan social climbing. Artinya apa? Ia memanjat status sosial yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah social sinking ya. Social sinking merupakan penurunan status atau kedudukan seseorang ke dalam lapisan sosial yang lebih rendah. Nah, ini berarti lawan dari climbing. Turunnya kedudukan seseorang ke golongan yang lebih rendah, misalnya apa? Seorang karyawan yang di PHK atau seorang pejabat yang pensiun. Artinya apa? Statusnya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dari yang
tingkatan lebih tinggi turun ke tingkatan di bawahnya. Nah, inilah yang disebut dengan social sinking. Nah, kemudian yang ketiga ada mobilitas intragenerasi, kemudian antar generasi, dan juga antar wilayah. Yang pertama adalah mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Misalnya apa? Alumni pondok pesantren tahun 2020, ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi penceramah, ada yang menjadi mahasiswa. Nah, artinya apa yang dibandingkan adalah siswa atau santri yang berada pada satu angkatan yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan mobilitas sosial intragenerasi. Atau bisa juga intragenerasi ini mobilitas yang terjadi ya pada diri sendiri ya, pada diri seseorang ya, pada diri sendiri. Nah, ini disebut intragenerasi. Kemudian adalah mobilitas antar generasi. Apa itu mobilitas antar generasi? Perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Nah, mobilitas sosial antar generasi bisa berbentuk vertikal naik ya. Dia bisa vertikal naik atau juga bisa vertikal turun. Nah, seperti apa contohnya? Nah, Ananda perhatikan gambar ini ya. Di sini ada dua generasi. Yang pertama adalah generasi orang tua ya. Sang ayah adalah seorang karyawan ya, sementara ibunya adalah pedagang kecil ya. Namun anaknya yang pertama menjadi dosen, kemudian ada yang menjadi dokter, dan ada yang menjadi perwira polisi. Nah, dari gambar ini kira-kira antar generasi vertikal naik atau vertikal turun? Ya, benar, ini adalah mobilitas antar generasi vertikal naik atau mobilitas vertikal antar generasi naik. Nah, artinya apa? Status anak ya, status anak lebih tinggi ya, lebih tinggi dari orang tua, dari orang tuanya. Nah, generasi yang di bawah ini ya, generasi anak ini statusnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Nah, selain naik vertikal, mobilitas antar generasi ini juga bisa berwujud vertikal turun ya. Nah, seperti yang Ananda perhatikan pada gambar ini kedua orang tuanya adalah orang yang sukses ya, pengusaha kaya semua ini. Namun anaknya hanya menjadi karyawan swasta biasa ya. Kemudian ada yang pedagang kecil dan ada yang pegawai honorer. Nah, sehingga dari sini dapat dipahami bahwa status orang tua atau status generasi orang tua ini, generasi pertama ini lebih tinggi daripada status generasi anak-anaknya, generasi yang kedua. Maka ini disebut mobilitas antar generasi vertikal turun. Nah, kemudian yang terakhir adalah mobilitas antar wilayah. Apa itu mobilitas antar wilayah? Ini adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bentuk-bentuk migrasi antar wilayah ini seperti apa? Migrasi ini antar negara ya, ada juga urbanisasi ya, dari desa ke kota atau transmigrasi, perpindahan dari kota atau dari daerah yang padat ke daerah yang renggang penduduknya. Nah, mobilitas ini disebut juga mobilitas gerak sosial geografis. Nah, Ananda sekalian, inilah pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tadi ada yang kita pelajari bahwa ada mobilitas horizontal, kemudian ada mobilitas vertikal, kemudian ada mobilitas antar generasi, intragenerasi, dan juga antar wilayah. Nah, para siswa sekalian, demikian saja pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi dari video pembelajaran kali ini dapat Ananda pahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan channel pembelajaran ini. Jika kalian merasakan bahwa channel ini bermanfaat, acungkan jempolmu ke atas, tekan tombol like-nya. Kemudian bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.